Om Swastiastu, salam rahayu dari Bali. Halo sahabatku, para konten kreator, begitu juga para penonton setia di Alit Arno Channel. Kembali dalam situasi di tempat kandang sapi kita, di mana kali ini kita sudah mendapatkan rumput. Jadi tugas pokok kita berternak sapi adalah utamanya adalah selalu menyediakan rumput hijauan segar di palungan kita, di mana rumput ini yang kita manfaatkan tempat bang pakan kita ini dekat dengan kandang kita. Jadi dengan begitu kita di saat kepepet ataupun di saat musim hujan, seperti kita ketahui musim sekarang ini banyak ada upacara di tempat di rumah kita. Jadi di banjar kita ataupun di desa kita itu, jadi kita harus cepat-cepat nyari rumput. Dengan adanya bank pakan ini kita semakin gampang mencari rumput. Jadi teman-teman pemula yang ingin belajar berternak sapi, sediakan pakan dulu untuk stok pakan kita, supaya kita nanti bisa memanfaatkan rumput di tempat bank pakan kita ini di saat kita kepepet, ataupun mungkin di saat kita memerlukan rumput cepat di saat musim hujan ya. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh cari rumput. Ya seperti itu, kita kembali di Alit Arnawa Channel ini menyapa sahabatku. Tentunya bagi para sahabat peternak ataupun satu hobi, merawat sapi adalah tugas kita, di mana kita di sini berusaha untuk berbagi informasi tentang aktivitas kita berternak di desa, di mana kalau kita berternak di desa itu kita bisa memanfaatkan limbah-limbah yang tentunya kita juga bertani ya. Jadi kalau kita di kampung itu tidak terlepas dari bertani dan berternak. Jadi di kesempatan ini mungkin banyak teman-teman yang bertanya bagaimana caranya merawat sapi supaya gemuk. Oke, tonton video kita kali ini sampai habis. Semoga dengan adanya video yang sangat sederhana ini bisa memberikan informasi, minimal sama-sama kita berbagi informasi. Untuk teman-teman yang sudah memberikan super chat ataupun super thank, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga selalu diberkahi, dan begitu juga teman-teman yang ingin memberikan dukungan ke channel ini, amat sangat kami butuhkan untuk semangat kita ke depannya untuk selalu bisa berbagi informasi tentang perawatan ternak sapi dan juga informasi tentang kita bertani di desa. Mungkin banyak teman-teman ya yang menanyakan gimana caranya kita berternak sapi supaya cepat gemuk. Nah, sedikit informasi inilah. Wah, ini sedikit gelap ya, sudah sore mau petang ya. Ini untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini adalah sapi yang kita kemarin beli, sapi pedetan yang kita beli di tempat kita. Yang jadi asalnya sapi ini adalah di sekitaran rumah kita di sini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar berternak sapi supaya cepat gemuk, tentunya banyak yang harus kita perhitungkan ya. Itu suara cicak ya. Semoga kita selalu diberkati, dan tentunya kita berbagi ini sesuai dengan pengalaman kita dan tidak mengada-ada. Pertama, kita harus memilih bibit sapi yang standar ya, supaya tidak ada bahan apalagi kekurangan. Kekurangannya seperti warna bulunya, ekornya itu ada yang putih, warna bulunya putih keputihan itu ya, kembang itu ya. Jadi kalau kita di sini minimal harus kita merahnya merah bata. Kalau sapi pejantan itu nanti setelah umur kelaminnya itu bertumbuh, otomatis sapi kita itu akan berubah warna menjadi hitam. Jadi teman-teman mungkin yang ingin bertanya tentang cara berternak sapi penggemukan seperti itu sahabatku, pertama harus kita pilih sapi yang standar ya, minimal standar untuk kita. Dan tentunya kalau kita mencari sapi itu alangkah bagusnya kita beli sapi di sekitaran tempat kita. Apa sebabnya? Karena pertama kita bisa membantu sahabat ternak di
desa kita itu supaya sapinya laku lebih mahal. Bagaimana saya bilang lebih mahal? Kalau kemarin ini kita beli 8 juta ya satu ekornya. Kalau saudagar belinya ya kurang dari 8 juta otomatis. Tetapi kalau kita beli di saudagar harganya 8,5, itu sudah pasti karena dia itu tidak mungkin akan menjual 8 juta karena dia juga sudah tahu harga sapi pedetan itu kalau sudah kita di tangan saudagar itu akan sudah selisih, sama seperti kita membeli barang di pasar itu ya. Kalau kita sekarang ini di tempat sahabat ternak kita di dalam kandang itu kita beli harganya 8 juta, tentunya kita bisa membantu sahabat kita mendapatkan harga yang lebih mahal. Kalau saudagarnya ini pasti kurang 200 gitu ya, 300 itu biasanya. Kalau kita ini berani beli 8 juta. Nah itu pertama, kita membeli sapi dekat dengan rumah kita, dengan kandang kita. Keuntungan yang kedua adalah kita mengetahui seluk-beluk latar belakang dari ternak sapi kita. Pertama, kita mengetahui pakan yang biasa diberikan, otomatis seperti kita di sini banyak ada limbah-limbah rumput sawah yang biasa dimakan yang diberikan untuk sapi kita di sini, dan tentunya itu kita tidak perlu lagi beradaptasi. Sedikit gelap ini ya. Beradaptasi untuk jenis pakannya. Kalau biasanya kalau kita beli sapi di pasar itu, pertama kita harus beradaptasi dengan sapinya karena kita tidak ketahui sapinya apakah biasa makan rumput sawah ataupun seperti ini. Tapi kalau kita beli sapi di pasar itu harus siap-siap, tentunya dengan beraneka macam tips seperti memberikan pakan comboran ataupun memberikan sesuai dengan kesukaannya. Dan selain itu tentunya kalau kita beri sapi di tempat kita itu akan lebih mudah dalam pengangkutannya. Seperti sekarang ini kalau kita membeli sapi di sekitaran tempat kita ini, otomatis kita membawanya dekat dengan kandang, jadi tidak perlu transportasi seperti menggunakan mobil ya. Jadi risikonya biasanya itu ada sapinya patah. Kalau kita di sini kan bisa dituntun, itu lebih gampang. Jadi teman-teman, setelah sapinya kita di kandang, pertama harus kita perhatikan apakah sapinya itu seleranya makan bagus, dan selain itu kita juga harus memperhatikan keadaan fisiknya sapi kita, dan tentunya tidak lupa kita memberikan vitamin dan juga obat cacing supaya sapinya itu nafsu makannya bagus. Kita harus memberikan obat cacing, dan tentunya itu harus kita rutin setiap 3 bulan sekali kita harus berikan obat cacing pada sapi kita. Nah setelah itu, hal yang paling rutin kita harus berikan adalah menyediakan pakan rumput hijauan di dalam kandang pagi ataupun siang atau sore itu ya, supaya tetap ada rumput di palungan kita. Nah seperti itu informasi yang bisa kita bagikan untuk teman-teman yang ingin belajar berternak sapi penggemukan, bagaimana supaya sapinya cepat gemuk. Kalau kita sudah merawat sapi dengan telaten, pagi kita berikan pakan, siang kita berikan air minum, dan juga malam kita kembali berikan rumput, tentunya sapinya itu akan tumbuh secara maksimal. Oke, itu dulu informasi kita bisa bagikan. Semoga video kita kali ini bermanfaat. Walaupun video sederhana ini, tujuan kita hanya satu, untuk berbagi secara nyata dan tidak mengada-ada. Salam hangat dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.